istilahnya yang memberi komen kan ya belum lihat ke tempatnya ya, gimana itu pohonnya, kan tahunya mungkin dari luar aja dia. Oke. Makanya pohon ini sebetulnya masih hidup atau gimana kan dia enggak. Ya, cuma itu aja. Jadi sudah saya katakan tadi, pohon di kriteria mati itu yang mana toh? Ya, mati dari atas atau mati dari bawah dulu. Nah itu kan seperti itu. Jadi kalau kita cuma lihat, wah itu sudah mati kan ya belum tahu. Kadang-kadang ya dia masih hidup kan bisa. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Selamat pagi Dr. Anang Susanto. Pagi juga Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah luar biasa. Dr. Anang Susanto ini Ketua LPPM Unmer Madiun sekaligus dosen dari Fakultas Pertanian. Betul Pak Anang? Betul Mbak. Berbicara tentang pertanian ini Pak, pasti nanti juga berhubungan dengan menanam sebuah tumbuhan. Gitu. Betul, iya, Pak. Pertanian memang betul Pak. Iya. Ya, Pak Anang, ini kita mau saya sendiri penasaran ini mau membahas sedikit tentang sebuah tumbuhan yang saat ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat itu. Ramai banget diperbincangkan di Kota Madiun ini, iya, Pak. Nggak itu di Instagram, di Facebook, di Twitter dan hampir di seluruh sosial media gitu. Iya. Pasti teman-teman juga udah tahu pohon pule ini Pak. Iya. Yang digadang-gadang harganya mencapai puluhan juta tapi ternyata mati. Ini saya penasaran Pak Anang, apakah itu benar mati pohonnya? Ya dalam membudidayakan tanaman atau menanam tanaman ya, itu ya kita sebetulnya lihat-lihat dulu Mbak itu. Jadi kriteria mati itu yang mana, gimana gitu. Okay. Tapi ada yang bilang itu ada kabar yang mengatakan bahwa itu bukan mati. Bisa saja daun yang tidak tumbuh itu karena akarnya mau berkembang dulu gitu Pak Anang. Itu gimana? Nah memang kalau untuk tanaman-tanaman keras Pak ya, mau tanaman tahunan atau tanaman-tanaman kehutanan, ya memang prosedurnya seperti itu ya. Jadi tanaman itu kalau dia tanaman keras mau tumbuh itu daunnya memang harus berguguran dulu. Nanti kan terutama untuk tanaman-tanaman keras yang di stek gitu. Oh gitu. Yeah. Tapi kalau menurut pandangan dari Pak Anang sendiri, pohon pule yang salah satu pohon pule yang mati kan ini di pertigaan Sutomo ya Pak Anang ya. Gitu. Ini benar mati atau masih melakukan adaptasi, perkembangan dan lain sebagainya? Ya begini Pak. Kita kalau mengelola tanaman ya, itu untuk memelihara tanaman itu kan sebetulnya kita juga harus tahu tentang keberadaan atau karakter tanaman tersebut ya. Jadi kalau kita ini mau ngerti, loh ini tanaman ini sudah mati apa belum gitu kan, kita juga ngerti sebetulnya. Jadi mati itu kalau dilihat mungkin tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh lagi. Yang kering yang mana yang dikatakan mati itu kan kering, tidak bisa istilahnya dia itu menyalurkan lagi makanan itu. Jadi kalau yang kering di atasnya dulu, gitu. Mungkin atau yang kering di bawahnya dulu. Lah itu kan kalau yang di bawahnya dulu yang kering, jadi atasnya masih kelihatan hijau, berarti tanaman tersebut memang mati. Oh gitu. Tapi kalau bawahnya masih hijau, di atasnya itu sudah kering itu kemungkinan besar ya masih bisa bertahan. Oh gitu. Tapi sepertinya yang di Sutomo itu mati Pak, karena saya lewat udah dicabut aja. Nah ini katanya apakah benar tentang perubahan cuaca juga mempengaruhi faktor tumbuhan itu berkembang atau tidak? Karena kan kalau pule sendiri habitat aslinya di hutan Sumbawa ya Pak ya. Dibawa ke Madiun yang notabene panas itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang ya. Pertumbuhan dari pohon pule itu sendiri. Ya sebetulnya untuk tanaman-tanaman keras ya, tanaman-tanaman kehutanan itu adaptasi untuk cuaca, untuk suhu itu tidak terlalu begitu jauh Mbak. Jadi mungkin di sana karena tanaman-tanaman keras ya,
itu untuk tanaman-tanaman di kehutanan itu walaupun dia itu beda suhu ya sedikit gitu aja, dia itu masih tetap bisa bertahan. Oh gitu. Oke. Kecuali untuk tanaman-tanaman yang lain ya. Untuk tanaman-tanaman pertanian ya kita nanam kubis ya mungkin harus di atas suhu gini, nanti kalau dibawa ke daerah-daerah panas tidak bisa gitu. Oh seperti itu. Tapi sebenarnya untuk menanam pohon pule itu sendiri kan biasanya kalau tumbuhan butuh yang namanya keasaman tanah gitu ya Pak ya. Itu kalau pohon pule sendiri itu keasaman tanahnya sebenarnya berapa pH sih Pak? Ya biasanya ya itu untuk tanaman pule itu menurut dari literatur yang sudah ada yang sudah itu sekitar 5 Mbak. Oke. Jadi dia itu bisa berkembang, bisa tumbuh itu 5. Jadi nggak boleh di bawahnya. Gitulah. Kalau di atasnya Pak Anang? Ya kemungkinan kan ada itu ukuran netralnya itu berapa gitu kan ada. Oh seperti itu. Nah Pak Anang, saya sendiri penasaran pohon pule itu kan juga fungsinya cukup banyak gitu ya Pak ya. Dan itu menjadi salah satu pohon untuk penghijauan karena ditanam di pinggir-pinggir jalan, ditanam di kota-kota seperti itu. Tapi sebenarnya karakter dari pohon pule itu sendiri seperti apa sih Pak? Kok bisa dipilih sebagai tumbuhan penghijauan gitu? Untuk pohon pule itu Mbak, itu sebetulnya pohon memang sangat bagus sekali untuk reboisasi Mbak. Ya, selain dia itu cepat tumbuh, dia memang bisa dikembangkan dengan stek, ya, stek batang juga bisa gitu. Jadi ini perawatannya sebetulnya mudah itu pohon pule itu. Bahkan di hutan alam itu pohon itu tumbuhnya cukup bagus, ya. Nggak ada yang ngerawat padahal, gitu. Dia itu malah tumbuh bagus banyak sekali. Ya gitu. Dan cukup bagus juga untuk tanaman-tanaman reboisasi di hutan-hutan alam itu yang digunakan memang dia itu tumbuh untuk menghasilkan atau dia itu menahan erosi itu kan banyak sekali. Oh gitu. Oh tapi biasanya memang tumbuh dengan sendirinya. Ya bisa itu. Gitu ya Pak ya. Oh seperti itu. Tapi kalau untuk pohon pule sendiri ini lunak betul ya Pak ya? Untuk pohon pule untuk kayunya Mbak ya. Memang kayunya itu dia itu menurut klasifikasinya itu dia itu masuk ke klasifikasi keawetan 4 dan 5 Mbak. Jadi sekitar 27 sampai 49% gitu. Jadi ini memang tergolong kayu yang cukup ringan. Jadi bisa digunakan untuk perkakas bisa ya, untuk pembuatan kerajinan ya, perkakas mungkin untuk bangunan-bangunan rumah itu bisa. Untuk kerajinan mungkin kita bikin topeng ya itu bisa korek api bisa. Mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga itu bikin seperti apa? Entong atau apa itu. Lah itu seperti untuk goreng apa itu kan ada sodel apa itu kan kadang-kadang ya untuk kerajinan seperti itu bisa itu. Oh gitu. Tapi sebentar Pak Anang, yang dimaksud 4 dan 5 itu tadi dalam hal apa ini? Oh itu masuk dalam kualitas kayu Mbak. Jadi kualitas kayu kan ada kualitas 1. Ya itu kan mungkin keawetannya sangat awet gitu ya gitu. Seperti kalau itu. Kalau 4 dan 5 berarti masih tergolong awet. Ya 4 dan 5 itu kan kalau kita mau katakan awet terus gitu itu dengan sekarang ada kan teknologi untuk pengawetan kayu itu. Jadi kayu mungkin kalau kita biarkan, kalau kita istilahnya pakai, itu kan ada masa berlakunya. Nah, jadi kalau kayu tersebut dibiarkan ya, kehujanan, kepanasan, itu mungkin kita bisa seharusnya 5 tahun ya. Itu kalau dengan teknologi itu bisa sampai 20-30 tahun. Oke, bisa sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya Pak Anang. Tapi apakah Pak Anang juga menyarankan kalau pohon pule yang sudah dicabut itu lebih baik dipotong-potong dan dijadikan kebutuhan rumah tangga? Nah itu. Nah, dalam keadaan seperti itu ya kita kan dikembalikan aja lah kepada yang istilahnya yang berkepentingan Mbak. Yang bersangkutan. Jadi gimana mau dibikin seperti apa gitu kan.
itu kan ada yang berkepentingan lebih tahu gitu Pak. Iya, karena kalau dibiarkan begitu saja sayang dong pastinya Pak. Harganya cukup mahal gitu. Tapi saya penasaran kalau tadi Pak Anang juga menyampaikan bahwa dari pohon kayunya itu sendiri kan memang lunak gitu. Tapi gampang rapuh nggak Pak? Ya karena kualitasnya seperti itu kan kita perlu perawatan. Jadi menanam atau budidaya tanaman pule itu kan juga istilahnya kalau di kawasan-kawasan yang ramai itu juga perlu perawatan juga, Mbak. Okay. Memang itu kayunya bagus, Mbak, unik gitu loh. Jadi sangat menarik sekali apabila kita kembangkan untuk di daerah-daerah perkotaan ya, sehingga ini kelihatannya sangat asri ya gitu. Karena motifnya gitu loh. Iya, saya sendiri lihat pohon pule yang ada di Sutomo, terus banyak kan ada kurang lebih ada 5 ini di Kota Madiun gitu. Yang mati 3, yang bertahan 2. Itu emang untuk kayunya sendiri kok kelihatan kuno gitu, kelihatan lawas dan ada ada estetiknya sendiri. Seni. Iya, ada seninya sendiri gitu loh. Tapi banyak sekali yang bertanya-tanya ini ke Pak Anang, kalau misalnya dengan karakter pohon pule yang seperti itu, kalau tidak segera dicabut, apakah bisa roboh juga? Nah, sebetulnya kan dalam kita memelihara tanaman itu kan, mungkin ya kalau dilihat dulu Mbak itu ya. Kalau kita mungkin tanaman tahunan tersebut itu bisa lah ya, istilahnya dia bisa tumbuh lagi kan. Yang mati yang mana kan enggak jelas juga. Ya, makanya itu kan perlu dilihat dulu Mbak. Ya, kriterianya gimana, ini yang mana gitu kan. Baru nanti kalau memang oh ya ini memang sudah gini, itu mungkin ya bisa diganti lagi yang bagus gitu. Tapi kriteria dari pohon pule sendiri itu seperti apa Pak Anang? Nah kan mungkin sebelum kita istilahnya memelihara ya berbudidaya kan kita juga harus tahu ya, itu mungkin pohonnya mungkin nggak ada penyakitnya gitu, nggak ada jamurnya gitu kan, seperti itu kan bisa kita untuk fisik ya, untuk fisik gitu. Bisa kita lihat seperti itu. Itu bisa bertahan berapa tahun untuk pohon pule sendiri? Begini Mbak, untuk tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman kehutanan ya, itu untuk tanaman-tanaman biasanya itu bisa puluhan tahun Mbak. Gitu. Bisa kalau dulu dikembangkan terus dibiarkan hidup di hutan alam, tidak ada campur tangan manusia, itu bisa sampai ratusan tahun. Gitu. Bahkan untuk tanaman kehutanan yang lain, khususnya jati itu Mbak, itu di daerah Blora itu ada yang umur berapa ratus tahun gitu. Begitu. Jadi tanaman tinggalan penjajahan Belanda itu ada itu. Tapi kalau misalnya prosesnya dari mulai pencangkokan, dari mulai penanaman sampai bertumbuhnya daun dan juga bunga, itu membutuhkan rentang waktu berapa? Berapa bulan atau mungkin berapa tahun Pak Anang? Ya. Untuk masalah budidaya tanaman kehutanan ya, itu dalam proses menyangkok apa-apa itu kan kita lihat dulu Mbak itu ya. Ya itu biasanya nyangkok itu yang dicangkok yang mana ya gitu. Beda loh, itu kan nanti akan menentukan kehidupan dan juga tadi berbunganya untuk itu ya, itu kan itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita ambil mungkin ya cabang yang paling muda ya, mungkin yang ada di pucuk itu juga agak lama karena masih proses pertumbuhan cukup lama juga itu gitu. Oh gitu. Saya penasaran ini Pak Anang, kalau misalnya pohon pule yang ada di hutan-hutan itu apakah juga ditutup biar menjaga kelembapannya? Kalau di hutan alam kan nggak ada tuh Mbak itu yang istilahnya mengurusi. Jadi dia itu hidup dan berkembang ya menurut alam ya. Jadi dia terseleksi ya. Itu terseleksi oleh keadaan alam, siapa yang bertahan dia yang bisa hidup gitu. Oh gitu. Tapi ini ada yang mengatakan juga bahwa karakter dari pohon pule itu sebenarnya tidak berakar dalam, tapi di Kota Madiun terpaksa ditanam dalam karena di tengah jalan gitu. Oleh sebab itu pohonnya kepanasan. Jadi biar tidak kepanasan, biar menjaga kelembapan itu ditutup. Itu benar Pak? Ya memang untuk kita
berbudidaya untuk tanaman-tanaman yang memang sudah istilahnya di stek itu ya memang harus seperti itu, Mbak. Untuk mengurangi penguapan, kelembapannya terjaga seperti itu. Ya biar dia itu bisa bertahan dan bisa hidup gitu. Oh gitu, jadi Iya. harus menyesuaikan tempatnya juga ya Pak Anang ya? Oh, ya Mbak. Oh gitu. Ini Pak, ini kan juga viral juga gitu. Pohon pule seharga 85 juta ternyata setelah dibuka mati gitu. Setelah dibuka jaring-jaringnya itu ternyata tidak ada daun yang tumbuh satupun. Itu sempat ramai diperbincangkan apalagi di Twitter. Di komentar Instagram juga cukup ramai. Bahkan ada yang berkomentar, kenapa nggak diukir saja? Kenapa nggak dipahat saja? Gitu. Itu tanggapan dari Pak Anang gimana Pak? Ya mungkin karena pohonnya yang besar Mbak ya, itu pohon besar karena itu mungkin yang istilahnya yang memberi komen kan ya belum lihat ke tempatnya ya, gimana itu pohonnya kan tahunya mungkin dari luar aja dia. Oke. Ya, makanya pohon ini sebetulnya masih hidup atau gimana kan dia enggak. Ya, cuma itu aja. Jadi sudah saya katakan tadi pohon di kriteria mati itu yang mana toh? Ya mati dari atas atau mati dari bawah dulu. Nah itu kan seperti itu. Jadi kalau kita cuma lihat, wah itu sudah mati kan ya belum tahu. Kadang-kadang ya dia masih hidup kan bisa gitu. Oh seperti gitu. itu. Iya, jadi enggak seperti tanam musiman Mbak. Jadi musiman itu kalau mati kan kita kelihatan mati. Nah gitu. Jadi mungkin dari teman-teman juga hanya mengetahui luarnya aja iya, gitu kan Pak. Biasanya kita lihat yang luarnya aja ya. Wah ini cantik Wah ternyata ya gak ngerti ya cantiknya gitu. Ya gitu, karena mungkin terngiang-ngiang dengan harga yang fantastis juga ya Pak ya. Ada juga yang berkomentar, jadikan ini kayu bakar aja. Wow, kayu bakar seharga 85 juta Pak Anang. Tapi ya biasa netizen, teman-teman Japos emang ketikan-ketikannya kan juga sekarang yang penting mereka tahu dulu, tahu luarnya dulu baru ketik, terus langsung dikirim, tidak tahu apa dalamnya gitu ya. Jadi memang harus mengetahui penyebabnya itu mati kenapa, terus itu beneran mati atau tidak, seperti itu. Tapi setahu Pak Anang ini pohon yang di Kota Madiun yang tiga-tiganya itu mati, faktor apa Pak? Sebetulnya tadi sudah saya katakan itu mati atau tidak kan kita juga belum tahu. Tapi yang jelas itu biasanya ya itu kan kita lihat dulu Mbak. Itu karena ini pohon di hutan Mbak. Ini kan kita beda dengan kita tanaman musiman lah. Itu kalau musiman kita bisa pakai hidroponik, pakai air itu ya. Oke. Kalau kehutanan kita tetap pakai tanah Mbak. Itu unsur yang tempat yang utama itu kan tanah. Kita lihat aja tanahnya dulu. Tanahnya gimana? Ada penyakitnya apa enggak? Ada hamanya enggak? Gitu. Kalau tanahnya itu sudah ada itu kan ya nanti akan berpengaruh tetap pertumbuhannya itu. Oh gitu. Jadi tanah, mungkin tanah yang ada di kota sendiri juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari pohon pule itu sendiri ya Pak Anang ya. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Gitu. Ya. Karena saya sendiri juga menyampaikan ini pertanyaan dari teman-teman, mewakili teman-teman Pak. Banyak sekali yang ya saya katakan tadi viral gitu. Terus ternyata udah ada yang dicabut gitu ya. Itu kalau misalnya dari Pak Anang sendiri itu lebih baik diganti pohon yang lain atau mungkin tetap pohon pule? Ya kalau dalam pemilihan jenis tanaman itu kan tergantung dari apa yang ingin didesain Mbak. Jadi kita kalau di budidaya atau di silvikultur itu kita mau didesain, kita mau bikin tanam seperti apa. Ya mungkin kalau di kehutanan ya itu kan jenis-jenis tanaman keras, tanaman kehutanan ya hutan. Itu kita mau bikin tanaman hutan pinus, hutan jati, hutan apalah. Terserah yang ingin berkepentingan ya mau kita jadikan ini diganti jenis ini kan mungkin dia lebih ngerti
dibikin gitu. Oh seperti itu. Kembali lagi ke yang bersangkutan. Kembali bersangkutan yang inginnya seperti apa gitu. Oke. Tapi kalau untuk reboisasi sendiri nih, untuk langkah reboisasi sendiri selain pohon pule, mungkin ada pilihan pohon yang lain, Pak Anang? Ya sebetulnya ada, Mbak. Ya seperti gemelina juga itu bagus gitu. Nah gunakan untuk reboisasi gitu. Oh gitu. Ada beberapa pohon. Iya gitu. Oh seperti itu. Mungkin mau diganti ini untuk dari Pemkot sendiri selain pohon pule. Mungkin mau belajar dari pengalaman juga. Tapi sebenarnya semua pohon pule itu apakah ada garansinya atau mungkin tergantung ini yang bersangkutan juga? Iya. Nah seperti itu kan ya yang lebih tahu itu kan yang lebih berkepentingan dan komitmennya Mbak itu gitu. Oh gitu. Iya. Balik lagi juga ya Pak ya, kayak yang bersangkutan ya Pak ya. Iya. Tinggal bagaimana nanti yang bersangkutan yang berkepentingan mau mengelola tanaman itu sendiri gitu. Tapi Pak Anang, ini sebenarnya untuk penanaman pohon pule sendiri yang dinilai tepat itu seperti apa? Mungkin tahapannya sendiri atau mungkin waktunya, bulan-bulan, terus jam-jam itu mempengaruhi nggak Pak? Ya memang untuk tanaman-tanaman kehutanan Mbak ya itu yang waktu awal ditanam karena tanaman biasanya itu dari hutan kan biasanya itu sing besar-besar itu kan nggak mungkin dicabut karena nggak mungkin itu karena sudah puluhan tahun akarnya itu kan sangat kuat sekali. Kalau tidak pakai alat kan tidak bisa. Oh gitu. Oh berarti yang di ini akarnya belum kuat Pak? Karena udah dicabut. Nah biasanya kalau seperti yang sudah dikirim kemana itu kan biasanya dia itu sudah pakai pengembangbiakan dengan cara stek Mbak. Ya. Jadi kalau memang stek itu ya dia itu bisa dipotong terus nanti di istilahnya dibungkus dengan tanah itu nanti kan bisa tumbuh dengan akarnya lagi. Kalau yang aslinya di hutan itu yang tumbuh pakai biji, kalau sudah puluhan tahun ya sangat sulit sekali untuk cabut gitu. Oh gitu. Kalau untuk waktunya sendiri karena kabarnya kalau daun pohon pule yang berkembang itu di bulan-bulan Oktober gitu Pak Anang. Ya betul Mbak itu. Itu untuk di alam itu memang bulan Oktober seperti itu. Oh gitu karena setahu saya pohon pule juga rindang. Iya Mbak. Gitu daunnya juga lebat gitu. Tapi bunganya saya juga belum sempat tahu ini Pak. Ya memang pohon pule itu kan struktur bentuk komposisi daun pohonnya itu kan berbentuk bulat itu Mbak. Kan ada tuh itu di tanaman-tanaman kehutanan itu ada yang berbentuk bulat. Terus ada yang berbentuk setengah lingkaran, terus ada yang berbentuk kerucut gitu. Oh gitu. Jadi bulat setengah mengkerucut. Oh baik. Gitu. Gitu kan bentuk-bentuknya seperti itu. Iya, jadi ini mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi pada intinya seperti itu, kembali lagi ke yang bersangkutan, kembali lagi ke yang berkepentingan. Terus kalau misalnya banyak sekali pertanyaan yang kenapa tidak dipahat. Terus ya tapi bisa ya Pak ya dipahat, diukir kan tadi juga Pak Anang juga menyampaikan bisa gitu dijadikan kebutuhan rumah tangga kayak entong gitu ya Pak ya untuk ambil nasi dan lain sebagainya itu bisa ya Pak ya. Tapi kembali lagi ke yang berkepentingan itu yang dicabut Imas sendiri juga belum tahu Pak itu mau diarahkan kemana seperti itu. Tapi kabar yang baru setelah pohon pule itu dicabut ternyata mau ditanam pohon pule lagi gitu. Nah jadi netizen ini jangan asal ketik aja gitu. Harus tahu dulu dari karakter pohon pule yang ditanam di Kota Madiun itu seperti apa, terus tidak tumbuhnya itu karena faktor apa gitu ya. Faktor tanah juga mempengaruhi ya Pak Anang ya. Betul. Gitu. Cuaca juga mempengaruhi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari pohon pule itu sendiri. Iya Mbak. Gitu. Nah Pak Anang ini terakhir. Kalau pandangan Pak Anang ini, saran dari Pak Anang lebih baik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu, karena mungkin Pak Anang lebih mendalami bidang itu gitu. Ya kalau kita milih jenis suatu tanaman, Mbak, itu sebelum kita tanam ya, itu kan kita harus tahu ciri-cirinya, karakternya gimana. Kita juga harus tahu sebelum kita memilih tanaman, kita kan seperti milih motor itu loh. Mungkin kalau kita terbaru itu spesifikasinya apa. Iya, biasanya lah. Gitu ya Pak. Kita kan juga sebetulnya harus seperti itu. Jadi mungkin kalau tanaman ini seperti ini nanti, mungkin ini loh sudah ketemu lah, ini mungkin gejalanya seperti ini, ya ini gitu kan. Seperti itu kan. Jadi kita ngerti dulu lah spesifikasinya seperti apa. Jadi suatu saat nanti kalau ada kendala itu kan kita bisa langsung untuk menanggulangi, mengantisipasi. Gitu. Tapi Mas rasa juga dari pemerintah Kota Madiun sendiri sudah paham lah ya Pak ya, sudah mengetahui bagaimana nanti solusinya, bagaimana nanti mengantisipasinya kalau misalnya pohon tersebut tidak tumbuh lagi gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Anang sudah hadir Mbak. Di podcast Radar Madiun. Mohon maaf sekali ini mengganggu waktu mengajar jenengan. Enggak apa-apa, sama-sama Pak. Next, kalau mungkin ada bahasan yang lebih menarik lagi dari pohon pule, kita ngobrol lagi nggih Pak. Insya Allah siap. Ya. Salam saya untuk dosen yang lain dan juga untuk mahasiswa jenengan. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu untuk Pak Anang. Sama-sama Mbak, semoga sama-sama sukses. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Japos Radar Madiun, terima kasih banyak teman-teman podcast Radar Madiun. Saya Mas Devi, sampai jumpa.